Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dosen dan para penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ubaidillah, guru PAI di SMK PGRI 4 Tanggul. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab 2022 batch 3 di UINHAS Jember. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 11 Januari, saya ingin melaksanakan praktek pembelajaran dalam materi atau dengan materi pernikahan dalam Islam di kelas 12 RPL 1. Langsung saja, mudah-mudahan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat ya? Nurul sehat, Nurul? Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, oh ya baru datang ya, silakan gabung sama temennya, jangan duduk di bawah, biar gabung sama temennya. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke kegiatan pembelajaran, kita awali kegiatan dengan berdoa, dilanjutkan nanti membacakan Asmaul Husna. Saya, oke, siapa ketua kelas? Anjas ketua kelas. Ya, silakan Anjas dipimpin berdoa ya. Cepat. Sebelum pelajaran, marilah kita bersama-sama baca doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, selanjutnya mari kita tata duduk kita, tata niat hati dan pikiran kita, karena selanjutnya kita akan membaca Asmaul Husna. Baca dengan hikmat, kemudian topinya dilepas, ya, topinya dilepas, ya. Nah, topinya dilepas, baca dengan hikmat, agar nanti bukan hanya lisan yang membaca, tapi hati juga mengikuti. Paham ya? Hitungan ketiga dimulai dari dan diawali dengan bacaan Bismillah dan ujian dengan membaca Asmaul Husna. Baik, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Wahhab, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basir, ya Khafid, ya Mu'iz, ya Mughib, ya Samir, ya Basir, ya Hakam, ya Adu, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Alim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya
wahid ya haq ya wakil ya qawi ya matin ya wali ya hamid ya muhsi ya mubdi ya mu'id ya muhyi ya umid ya hayyu ya qayyum ya majid ya majid ya wahid ahad ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya muta'alli ya ya tawwab ya muntaqimu ya afu ya rauf ya malikul mulki ya dzul jalali wal ya muqsit ya jami' ya wani ya muni ya dhar ya nafi' ya nur ya hadi ya badi' ya baqi ya warid ya rasid ya sabur ya Allah ya Allah ya Allah Alhamdulillah, terima kasih sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan cara menghafal, tapi bukan hanya menghafal, juga merepresentasikan, mengaplikasikan apa yang terkandung dalam Asmaul Husna dalam kehidupan. Paham ya? Oke. Kemudian selanjutnya sebagaimana biasa juga kita punya rasa nasionalis dengan cara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan berdiri semuanya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka.
Indonesia Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Terima kasih, silakan duduk. Sahrul ada ya, Sahrul. Ferdi ada ya. Terus Hafid, mana Hafid? Belum datang? Belum datang. Ya sudah apa? Apa ada keterangan? Tidak ada. Terus lanjut dulu ya. Barangkali datang ntar lagi. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab pernikahan ya. Kalian pernah ndak ikut saudara, ikut tetangga, atau bahkan ikut teman atau mengantar mungkin? Pernah? Pernah ya? Apa yang kalian temukan di situ? Satu, akad. Apalagi? Dalam akad sendiri itu ada apa saja? Sungkem. Dalam akad sendiri ijab kabul. Apalagi? Doa, khutbah. Khutbah dari seorang penghulu. Paham ya? Dari seorang penghulu. Kemudian apa lagi yang kalian temukan? Adakah kalian menemukan calon suami atau calon istri? Pasti. Pasti ada. Paham ya? Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Paham ya? Itu yang akan kita bahas nanti. Oke, saya lanjutkan. Apa nanti manfaatnya ketika kita belajar ini? Ya diantaranya kalian mengetahui apa pengertian pernikahan dalam Islam, kemudian apa hukumnya menikah, kemudian juga mungkin syarat dan rukunnya apa, tujuannya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Itu manfaat atau tujuan yang akan kita capai nanti. Paham ya? Kemudian saya hampir lupa ya. Ini atributnya saya cek lengkap. Hah? Cek, saya cek lengkap dari mulai sana lengkap ya, lengkap belakang, di sini lengkap juga. Kemudian tasnya itu taruh. Nah, tasnya taruh. Oke, tasnya taruh. Kemudian lengkap semua ya. Kemudian ya ada semua. Oke, bagus, lengkap atributnya ya. Selanjutnya, nih banyak kita bahas nih. Ketentuannya. Ini ketentuan yang apa? Ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, kemudian selanjutnya laki-laki saya minta tolong untuk bisa membacakan ayat yang ada di depan ini. Bitartil, dengan cara tartil. Ya, saya minta kepada Amir silahkan untuk membaca surat yang ada di depan ini yang sudah saya siapkan. Dimulai dari ta'awud basmalah. Oke? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Amir ya. Mudah-mudahan manfaat. Oke, selanjutnya. Tolong siapkan alat tulisnya. Alat tulisnya, LKS-nya, bukunya disiapkan ya. Karena sebentar lagi banyak yang akan saya tampilkan ya. Ya. Oke, kemudian sebelum saya lanjutkan ke memperhatikan, menyimak, melihat dan seterusnya, saya bagi kelompok dulu. Saya bagi menjadi 5 kelompok. Bagaimana caranya? Ya seperti biasa. Di depan kelasmu menantikan kami, guruku
tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang. Ya, nikah itu ibadah jika kita mengisinya dengan ucapan yang baik, sikap yang ramah, perilaku yang menyenangkan, yang mendorong kepada ketentraman, kebahagiaan, dan sebagainya. Maka nikah itu adalah ibadah. Tetapi kalau kita mengisinya justru dengan kemarahan, keburukan, kekerasan, pemaksaan yang membuat sumpah kehidupan, bahkan justru kita saling membenci satu sama lain, maka cara berpikir itu ibadah justru tidak baik, bahkan bisa jadi dosa. Karena itu mari kita isi relasi pernikahan kita masing-masing dengan segala kebaikan agar dicatat sebagai ibadah dalam kehidupan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Berikutnya agak panjang, kalian betul-betul harus menyimak dan mencatat poin apa yang kalian yang kalian dengar di situ ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video yang pertama ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video yang pertama ini kita akan bersama-sama belajar tentang pokok-pokok menikah. Namun sebelum kita belajar tentang pokok menikah, kita pahami dulu apa sih pengertian menikah itu. Secara bahasa, menikah itu berarti keberpaduan sebuah hal yang menjadi satu. Kemudian secara istilah fikih, secara istilah syar'i yang disebut dengan menikah adalah aqdun yatadamman ibahata waqtin bila nikah itu tasnif, suatu akad yang mana dengan akad itu menjadi bolehnya berhubungan seksual antara seorang pria dan wanita dengan lafaz nikah atau lafaz tazwij. Nah, di dalam Al-Quran nikah itu disebut dengan istilah nikahul boleh atau suatu perjanjian yang kokoh antara dua pihak, yang mana perjanjian itu harus dijaga oleh masing-masing pihak sebagai sebuah komitmen hidup yang harus dijaga dengan sekuat tenaga. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyatakan an-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari umatku. Begitu pentingnya pernikahan dalam ajaran Islam. Nah, dan bagaimana hukum menikah itu sendiri? Di dalam syariat, di dalam fikih, hukum bisa terbagi menjadi lima. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh, ada kalanya mubah, dan ada kalanya bisa jadi haram. Begitu juga dengan pernikahan, hukumnya sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Ada kalanya pernikahan itu hukum wajib,
ada kalanya sunnah, makruh, mubah, atau bahkan haram. Bagaimana menikah kok bisa dihukum wajib? Yakni ketika seseorang itu sudah mampu secara lahir maupun batin, dan dia sudah memiliki dorongan syahwat, dorongan seksual, dia tidak bisa ditahan dan dikhawatirkan terjerumus dalam perzinahan. Nah, dalam kondisi semacam itu, orang tersebut sudah berkewajiban untuk menikah. Kemudian yang kedua, bisa jadi hukum menikah itu sunnah atau mending. Yakni ketika seseorang itu sudah punya dorongan untuk syahwat seksual untuk menikah, tapi dia tidak khawatir terjerumus dalam perzinahan, dan dia sudah punya keinginan untuk menikah, punya keinginan untuk mendapatkan keturunan, punya keinginan untuk mendapatkan pasangan, tapi dia masih bisa menahan syahwatnya. Nah, dalam kondisi semacam ini, hukum menikah baginya adalah sunnah. Kemudian yang ketiga, bisa jadi hukum menikah itu mubah, yakni bagi orang yang memang belum ingin menikah, belum punya dorongan untuk menikah, dan dia tidak dikhawatirkan terjerumus dalam zina, dia masih bisa menahan syahwatnya. Ini hukum yang mubah. Kemudian yang ketiga, keempat, bisa jadi menikah itu hukumnya makruh, yakni bagi orang yang tidak ingin menikah, belum ada keinginan untuk menikah, belum ada dorongan untuk menikah, dan tidak mampu secara lahir maupun batin, belum mampu secara lahir batin. Bisa jadi hukum yang mubah, apalagi jika pasangan yang akan dinikahi itu berakhlak buruk, berangan buruk, ahli maksiat, dan segala hal yang buruk lainnya, maka pernikahan semacam itu bisa jadi hukumnya makruh. Dan yang kelima, bisa jadi pernikahan justru haram. Bagaimana pernikahan bisa haram? Yang pertama adalah ketika seorang lelaki sudah punya istri 4, dan dia akan menikah untuk yang kelima kalinya, sedangkan dia masih punya 4 istri, maka pernikahan itu yang kelima itu adalah pernikahan yang haram. Kemudian yang kedua adalah orang yang sedang melakukan ihram di tanah suci, ini juga pernikahannya adalah pernikahan yang haram. Kemudian yang ketiga, pernikahan dengan sesama mahram, dengan orang yang haram dinikah, misalkan dengan saudara kandung sendiri atau dengan tokoh. Oke, sampai di situ tentu banyak yang kalian tulis. Oke, silakan kelompok 1 maju. Kita kasih aplaus dulu, kita kasih semangat dulu untuk kelompok 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Muhammad Eka Bujanta dan rekan saya. Nama saya Fania Nilamsari dan rekan saya Mawadatur Rohmah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya tentang bab pernikahan. Yang pertama, pengertian pernikahan. Secara bahasa, pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu nakaha yakihu nikahan, yang berarti mengumpulkan dan menggabungkan atau menjodohkan. Sedangkan secara istilah, pernikahan adalah akad yang memberikan kewenangan kepada seorang pria dengan seorang wanita yang bukan mahramnya untuk bergaul secara sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Untuk hukum pernikahan itu ada 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk hukum pernikahan itu yang pertama, bisa pernikahan dihukumkan dengan wajib. Jika seorang hukum pernikahan yang bisa dihukum wajib, jika seseorang sudah memiliki pekerjaan, mentalnya sudah siap, dan tempat tinggal, serta memiliki calon pasangan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan saya. Sebelum itu, kami perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Muhammad Nurliman. Afidatus Syariati.
Kasih Amelia. Tuh, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab pernikahan. Pengertian nikah. Pengertian nikah secara berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah, yakni nikahan. Artinya menjodohkan, menggabungkan atau mengkelompokkan. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang memberikan kewenangan kepada seorang pria dan wanita yang bukan mahramnya untuk bergaul secara sah. Hukum pernikahan dibagi menjadi 5, diantaranya wajib, sunnah, makruh, mubah, dan mahram dan haram. Untuk wajib, seseorang yang mampu dan menahan seseorang yang sudah mampu. Yang sunnah, seseorang yang punya dorongan. Makruh, belum ingin menikah. Mubah, yang tidak ingin menikah. Dan haram, orang yang melakukan ihram. Cukup sekian presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan langsung. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari saya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan yang saya amati dari bab pernikahan. Oke, nama saya Amir Khan dari kelompok 3. Nama saya Denny Prasetyo dari kelompok 3. Nama saya Sutri Narmatin dari kelompok 3. Pengertian pernikahan. Nikah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah, yankihu nikahan, yang berarti mengumpulkan dan menggabungkan atau menjodohkan. Hukum nikah dibagi menjadi 5, yaitu salah satunya ada wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu wajib. Wajib yaitu orang yang sudah siap atau menginginkan bersetubuh, sudah tidak bertampung dan takutnya terjerumus dalam perzinahan. Saya boleh tidak tahu anjir. Adapun nikah secara istilah pernikahan adalah akad yang memberikan kewenangan kepada seorang pria dengan seorang wanita yang bukan mahramnya untuk bergaul secara sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Sekian, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4. Kami ingin mempresentasikan tentang bab pernikahan hasil pengamatan kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Hidayatullah dan rekan saya Dandi Ramadhani, Muhammad Iqbal.
Untuk pengertian nikah, secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu nakaha yakihu nikahan, yang berarti mengumpulkan dan menggabungkan atau menjodohkan. Adapun secara istilah, pernikahan adalah akad yang memberikan kewenangan kepada seorang pria dengan seorang wanita yang bukan mahramnya untuk bergaul secara sah, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Jelas aja. Untuk hukum pernikahan dapat dibagi menjadi 5, yaitu sesuai dengan kondisi dari seorang tersebut. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Wajib. 2. Sunnah. 3. Ma'ruf. 4. Jaiz atau mubah. 5. Haram. Enggak, saya baca. Hukum sunnah secara wajib, orang yang sudah siap atau keinginan bersetubuh sudah tidak tertampung dan takutnya terjerumus dalam perzinahan. Oke, sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan apa yang kita amati di bab pernikahan. Nikah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu nakaha yankihu nikahan, yang berarti mengumpulkan atau menjodohkan dan menggabungkan. Adapun secara istilah, pernikahan adalah akad yang memberikan kewenangan kepada seorang pria dengan seorang wanita yang bukan mahramnya untuk bergaul secara sah, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban tertentu. Hukum nikah itu terbagi menjadi 5, yaitu wajib, memiliki sifat yang besar karena takut melakukan dosa besar. 2. Sunnah, berkeinginan menikah dan mempunyai anak. Mubah, bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan menikah, tetapi belum menyendirikan rumah tangga. Makruh, berlaku bagi seseorang memang tidak menginginkan menikah, entah karena perwatakannya demikian ataupun karena suatu penyakit. Haram, dia ingin mempunyai istri 4 dan ingin melakukan pernikahan kelima, atau menikah sesama mahram atau saudara kandung. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bentar. Kenapa kalau udah nikah kelimanya itu dikatakan haram? Dikatakan haram. Bagus, buat tepuk tangan. Oke, sebelah sana lagi ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah betul setelah nikah dosa-dosa istri sama dosa anak itu ditanggung orang yang di suami? Pertanyaan yang luar biasa ini. Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Apa? Ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan satu lagi. Barat belum ya? Sorry, selatan ya. Siapa yang bertanya? Bagaimana Pak pernikahan dapat dikatakan sah? Bagaimana pernikahan dapat dikatakan sah? Oke, bagus sekali. Ya. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak pasti langsung saya jawab, melainkan saya lempar ke temannya. Kalau sudah, kemudian untuk minggu depan kita akan melanjutkan bab pernikahan, yaitu kita lanjut ke rukun, syarat, tujuan, dan seterusnya. Paham ya? Kemudian tugas untuk kalian, tugas mengerjakan uji kompetensi. Ya, halaman 46. Ya, silakan dikerjakan. Uji kompetensinya halaman 46 ada ya?
Sebelum pelajaran diakhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih dan insyaallah mudah-mudahan manfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.